Welcome to back my channel. Perkenalkan, nama saya David Nobel Nenggolan, NPM 19111026. Yang dimana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Harlen Simanjuntak MPD. Baiklah, di sini ada 3 pertanyaan yang diberikan Bapak dosen kepada saya, dan tugas saya di sini untuk menjawab dan menjelaskan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Dampak wabah virus corona COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing termasuk work from home atau WFH, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar dan mengajar. Dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia terdapat pada industri yang terkena. Pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Yang kedua, industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada penurunannya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Dan yang ketiga, seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatannya, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak perlu terpengaruh. Yang keempat, keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa virus corona dapat menempel pada benda. Yang pertama adalah uang, salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang kertas dan logam yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Nilai tukar dolar AS meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya. Karena negara kita pro terhadap Cina yang merupakan lawan perang dagang AS Cina yang masih panas. Dan sekarang 1 dolar AS telah mencapai sekitar 16.000 pada tanggal 25 Maret. Kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yaitu social distancing, pembatasan sosial, adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan social distancing adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan sekolah? Dampak negatif corona bagi dunia pendidikan, yang pertama adalah sekolah. Tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Seperti yang sudah diketahui, beberapa waktu belakangan ini semua pembelajaran secara langsung telah ditiadakan. Ini merupakan dampak corona bagi pendidikan yang paling jelas terlihat dan dapat dirasakan oleh semua orang. Hal ini dilakukan guna menaati peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat oleh pemerintah agar dapat menekan penyebaran virus corona.
Meskipun begitu, pembelajaran tetap berjalan secara online. Baik murid ataupun mahasiswa dan juga guru-guru ataupun dosen harus beradaptasi dengan situasi ini. Yang kedua, kesenjangan sumber daya. Saat semua jenis pembelajaran dari rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan juga kampus. Pasalnya, tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas memadai, baik itu gadget, koneksi internet, ataupun bahkan listrik dan lain-lain. Apalagi murid yang tinggal di daerah terdepan, terpencil, terluar, sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Proses belajar terasa lebih berat. Beberapa murid dan mahasiswa merasakan bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The Conversation, beberapa orang tua murid menyarankan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja. Dampak positif pada dampak corona bagi pendidikan. Meskipun jelas corona berdampak buruk bagi dunia pendidikan, terdapat juga dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pendidikan di Indonesia dan mancanegara. Platform resmi pendidikan Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut adalah Rumah Belajar atau Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan SPADA atau Program Ristek Dikti. Rumah Belajar merupakan platform yang menyediakan konten pembelajaran, sistem manajemen pembelajaran untuk kelas online, dan sumber daya lainnya. Semua hal tersebut disediakan agar murid atau penggunanya dapat berkomunikasi secara online dan mengatur aktivitas pembelajaran jarak jauh. Sedangkan SPADA merupakan platform pembelajaran elektronik gratis untuk mahasiswa perguruan tinggi atau sarjana dan diploma. Baiklah, yang ketiga adalah bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan perkuliahan. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang terdampak akibatnya pada COVID-19. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru serta orang tua. Baiklah, COVID-19 semua kegiatan pembelajaran tatap muka atau konvensional mulai diliburkan sementara waktu. Sistem pembelajaran tatap muka atau konvensional yang dilaksanakan oleh sebagian guru akan tereduksi dan tergantikan dengan berbagai aplikasi pembelajaran daring yang dapat memberi ruang interaksi langsung antara guru dengan siswa tanpa harus bertemu langsung. Sejak diberlakukannya social distancing memberi dampak bagi dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk meliburkan sekolah karena situasi yang sangat mengkhawatirkan. Di antara kebijakan yang diambil ialah menonaktifkan kegiatan pendidikan, mulai pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi di lingkungan kampus untuk melakukan sterilisasi serta melakukan karantina mandiri mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Termasuk tidak melakukan aksi pertemuan di tempat umum sekaligus menghidupkan perkuliahan dengan bimbingan tesis atau skripsi secara daring. Kebijakan ini diambil untuk melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif atas wabah yang menjadi pandemi global. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Saran tersebut tidak secara optimal sebagai media dalam pembelajaran. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh peserta didik maupun guru. Kelima dari keempat dampak di atas menjadi catatan untuk di dunia pendidikan kita yang harus mengejar ketertinggalan dan keterlambatan dalam konsepsi metode pembelajaran berbasis daring atau online. Solusi yang ditawarkan adalah pertama, regulasi penguatan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai keterlibatan internet service provider dalam pembelajaran daring. Kedua, kesiapan readiness pengelola lembaga pendidikan untuk menyiapkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi khususnya
internet untuk pembelajaran berbasis internet. Pola pembelajaran e-learning adalah suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas. Baiklah, itu penjelasan saya dari 3 pertanyaan yang diberikan Bapak dosen kepada saya, sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan. Terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan materi, komen di bawah dan saya akan membantu menjawab. Thank you guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Bye bye.